Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sorry ya nggak kesana, badannya lagi parah. Tidak apa-apa, dicariin loh sama Ustadz. Dia mana? Iya, tadi mau berangkat. Pulangnya udah malam banget, jadi kayaknya takut ngantuk. Iya. Insya Allah udah mulai ya, sekarang ya. Ya. Mohon izin ya bagi yang online ataupun di sini kita hanya berdua nih sama Bundung ini, masya Allah. Baik, izin untuk dimulai terlebih dahulu sambil menunggu yang belum hadir. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi adada khalqih wa ridha nafsi wa zinata arshih wa midada kalimatih. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Rasulillahi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Alhamdulillah wa syukurillah fi hadha as-sabahil bakir wa dana ala al-istima' fi ta'lim al-lugha al-arabiyyah. Wa insyaallah hadha al-istima' mubarakun lana bi idznillah, amin amin ya rabbal alamin. ولا ننسى نصلي ونسلم على حبيبنا وشافعنا وقطيعنا مولانا محمد صلى الله عليه وسلم الذي قد حملنا وجميع الناس من الظلمات إلى النور وكذلك إلى الصراط المستقيم وندعو الله عسى أن نكون من أصحاب اليمين إن شاء الله مع النبيين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا في جنة النعيم إن شاء الله. Alhamdulillah hari ini suaranya yang online kedengaran ya, Bu ya. Mudah-mudahan jelas ya dengan segala kondisinya ya. Mungkin Bu Ati masih di perjalanan, Masya Allah, dan ada Pak Kukuh juga, dan mungkin yang lain akan hadir. Alhamdulillah Bu Mardiyah meskipun kemarin bisa offline, hari ini masih bisa hadir meskipun dalam kondisi online. Mudah-mudahan tidak mengurangi keberkahan dalam belajar bahasa Arab ini. Baik, sebagaimana yang telah kita pelajari setelah kemarin libur panjang dan pekan kemarin, mudah-mudahan yang tidak hadir bisa menyimak recordnya. Ada Bu ya recordnya ya? Baik. Baik, alhamdulillah. Alhamdulillah. Baik, yang kita pelajari kemarin yaitu dari buku ini sendiri untuk secara teori dasarnya, ya, karena untuk bahasa Arab memang penggunaannya dan teori metodenya banyak sekali, dan dari berbagai yang disampaikan yang diharapkan yaitu kita menggabungkan dari bahasa Arab dasar dan juga langsung praktek dalam Al-Quran. Nah, ketika praktek dalam Al-Quran itu nanti sebagaimana yang telah dijalankan kemarin, kita mencoba untuk membaca dengan tahsinnya sekaligus memahami artinya dengan menggunakan bahasa Arab. Dan kalaulah perlu disinggung dalam masalah tafsirnya, itu ada tambahan supaya kita mampu mengambil ibrah ataupun pelajaran dari masing-masing ayat yang kita sampaikan. Nah, mengawali majelis kita pada pagi hari ini, kita mulai dengan bersama membaca Al-Basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik. Untuk pertama kita lanjutkan terlebih dahulu ya, kita buka buku kita. Terakhir kemarin di pelajaran yang kelima, Ad-Darsu Al-Khamis, di halaman 14. Ya. Halaman 14 kita mengenal yaitu Tarfu Az-Zaman, yaitu hal-hal yang menyebutkan penggunaan tempat ya. Jadi dalam bahasa Arab itu ada penggunaan tempat, sebagaimana dalam bahasa lainnya ada yang di atas, kanan, kiri, di antara, depan, belakang, dan lainnya. Dan alhamdulillah sudah kita pelajari di pertemuan terakhir. Cuman untuk saat ini kita coba untuk mereview sebelum masuk pada pelajaran yang selanjutnya. Sebagai contoh, saya memberikan contoh dalam bahasa Arab ya. Hadhihi sabburatun. Hadhihi
Saburatun. Saburatun. Wa hadza kursiyyun. Ini adalah kursi. As-saburatu janibal kursi. Kursi. Nah, papan tulis itu di samping kursi. Nah, Janibal belum ada ya, Ustaz ya tulisannya. sengaja saya sebutkan karena memang ini dipakai tapi belum disebutkan di sini, maka saya tambahin namanya janiba. Nah, kalau yang kemarin kan ada ala itu di atas gitu. Contohnya al-qalamu 'alal kitabi. Maka yang belum ada di sini saya sebutkan namanya janiba. Saya tambahin dulu karena ini tambahan yang belum ada dalam buku tapi sering kita pakai. Ya. Janiba artinya samping ya. Baik. Baik. Contoh lainnya. Nah, mana nih? Ana ustadz. Wa janibal ustadi saburatun. Ataupun boleh disebutkan dulu as-saburatu janibal ustadi. Tayyib, ahsan. Itu yang tidak ada di halaman 14, tapi memang itu penyebutannya ada. Baik, sekarang kalau kita buka di halaman 14 itu sudah ada di situ ada 7 ya. Kita mereview lagi yang ada di buku. Hadza qalamun wa hadza kitabun. Al-qalamu 'alal kitabi. Baik, ahsan. Wa ainal kitabu? Aina al-kitabu? Al-kitabu tahtal qalami. Al-kitabu tahtal qalami. Ahsan Bu Fardhiyah. Baik. Kita tanya Bundung yang di sini tuh ya. Aina as-sama'u? Di mana langit, Bu? As-sama'u Fawqal Ardi. ardi. Baik, ahsan. As-sama'u fawqal ardi. Wal ardu tahta as-sama'i. Tahta as-sama'i. Masya Allah, barakallahu fiik. Dan ini di Al-Quran juga pasti akan kita temukan ya kalimat ini. Ya, kalimat ala contohnya, kemudian tahta, kemudian baina, ini banyak kita temukan. Ya. Sekarang kita contohkan dengan contoh lain baina. Ya, artinya adalah di antara. Ya, di antara. Nah, sebagai contoh, saya izin untuk mengambil ini apa ini? Air ya, air di gelas. Gelas itu Al-ma'u. alma boleh ataupun gelas. Gelas bahasa Arabnya ada yang tahu? Saya tulis. Bisa kubun. Oh ya, kubun. Atau kaksun. Ya. Kubun atau kaksun. Kubun atau kaksun. Nah, baik. Hadza kubun. Kemudian fil kubi ma'un. Di dalam apa? Gelas itu ada air. Atau al-ma'u fil kubi atau al-ma'u fil kaksi. Saya fi. Ada di halaman 14 kalimat fi? Ada fi. Air al-ma'u. Di Al-Quran ada banyak ma'un. Baik, ma'un. Baik. Ini Bu Ati, meskipun kemarin nggak hadir, mudah-mudahan bisa nanti kita tanya jawab ya. Oh, minggu kemarin hadir ya? Mohon maaf, Masya Allah saya lupa. Oh, via Zoom ya, saya lupa. Saya mohon maaf. Baik. Al-ma'u fil kubi. Al-ma'u fil kubi. Wa ainal kubu. Ainal kubu. Gimana nih? Ainal kubu. Al-kubu alal darasah. Darasah. Baik. Kitab. Yang bisa kita pakai aja kitab ya. Iya. Ya.
al-kubu atau al-ka'su 'alal kitabi. Sekarang di antara ainal kubu. Mana Bunung? Al-kubu boleh tahta, boleh ala. Sekarang yang lain di antara. Baik. Al-qubu bainal qalami wal kitabi. Ahsan. Al-kubu baina di antara al-qalami wal kitabi. Ahsan. Kita balik sekarang. Ainal qalam. Al-qalamu Al-qalamu bainal kubi wal kitabi. Ahsan. Ada di halaman 14. Ada Ada baina. baina. Iya. Baina waro'a amama. Baik, ahsan. Kita contohkan lain, kita putar lagi. Ainal kitabu. Ainal kitabu. Al-kitabu bainal qubi wal qalami. Baik. Boleh diulangi Bunung? Aina al-kitabu. Al-kitabu Bainal kubi. wal qalam. Ahsan. Al-kitabu bainal kubi wal qalami. Sekarang pertanyaannya tadi kan aina. Sekarang madza. Madza tahtal kitabi. Madza tahtal kitabi. Ma apa? Ya, apa? Apa yang Al-qalami. Tayyib. Gimana? Madza tahtal kitabi? Tahtal kitabi qalamu. Tahtal kitabi qalam. Atau al-qalamu tahtal kitabi. Kitabi. Al-qalamu tahtal kitabi. Wa Ustaz nanya ainal dong. Ustaz Gimana, nanya Bu? dong. Silakan. Kalau misalnya tadi kan Ustaz mengatakan tahtal kitabi al-qalamu. Al-qalamu atau al-qalami. Itu ikut harful jar atau jadi jatuhnya ke domah ya? Yang tahtal diawali dengan tahtal kitabi Tayyib. al-qalamu atau al-qalami. Tayyib. Jadi saya tulis dulu aja. Ya. Saya tulis. Ini tadi izin untuk menghapus ya. Contohnya al-qalamu tahtal kitabi. Baik. Al-qalamu tahtal kitabi. Baik. Yang menjadi kadang menjadi perhatian adalah harokatnya. Ya. Baik. Jadi setiap kalimat yang muncul setelah dzarfu al-makan tahta ala fawqa wa ra'a janiba semua hukumnya wajib kasrah. Harus kasrah. Tahtal kitabi 'alal qalami wa ra'al jidari amamal baiti. Nah, semuanya i semua. Jadi di halaman 14 gara-gara fauqa tahta ala amama fi semuanya ini, maka semua kalimat yang hadir setelah dzarfuz makan maka harus kasrah. Nah, harus kasrah. Sedangkan kolam ini maka karena tidak ada kalimat sebelumnya, maka dia secara default, secara asal maka pasti akan dhammah. Secara asal akan selalu dhammah. Mau di depan, mau di belakang, karena nggak ada yang membuat dia kasroh atau fathah, maka secara asal bahasa Arab itu menjadi dhammah. Oh, oke. Ini al-qalamu tahtal kitabi. Kalau saya putar tahtal kitabi al-qalamu, mau di depan atau di belakang, selama tidak ada yang kalimat sebelumnya, selama tidak ada sesuatu di sini yang menyebabkan dia kasrah, maka
huruf tersebut akan selalu Dhammah. Ya. Baik. Ya, makasih. Baik. Paling yang perlu diperhatikan ini tadi ya di halaman 14 di pelajaran kelima, maka setelah kita menyebutkan penempatan atau menyebutkan kalimat yang Danau Senayan Park. Kan dibuka tuh yang kayak kano-kanoan. Ada yang nggak tutup tuh, siapa Banyak yang tuh? bilang di TikTok. Absari ya? Itu katanya danaunya angker, baru dibuka Oh, Bu lagi, Ati. udah nggak enak gitu kan, Pak. Banyak. Wah, itu udah Bu Ati, dibilang, kayaknya harus ditutup. dibilang danau angker. Kan tiba-tiba apa? Dibikin jadi rumah hantu sih. Oh, sudah. Baik. Baik. Jadi di pelajaran yang kelima mengulang dari yang kita pelajari sebelumnya, ya. Maka setiap kalimat yang menunjukkan atau kata yang menunjukkan tempat, maka menyebabkan ya, seperti tahta, ala, fauqa, maka kalimat setelahnya maka wajib kasroh. Wajib kasroh. Saya beri contoh, alal kita bi, fauqal kita bi, tahtal kita bi, janibal kita bi, apalagi? Al kitabi, amamal kitabi, bainal kitabi, semuanya menyebabkan menjadi kasroh. Fil kitabi, al-qalamu fil kitabi. Nah, dan ini kita nggak perlu sibuk kenapa harus kasroh karena masuknya ke nahwu shorof. Tapi kita secara penggunaan ya kita pahami, yang penting kasroh dulu saja. Ya. Nanti penyebabnya bagaimana nanti terlalu jauh. Yang penting kita kenalan dulu penempatan tadi ya. Kalau amama itu berarti artinya di depan, ya in front of, behind berarti waro'at. Nah, setelah itu kalimatnya harus menjadi kasroh. Baik. Yang dibalik. Dibalik al-kitabu tahta Al-qalamu al-qalamu tahtal kitabi. Kalau misalnya kitabnya ditaruh di depan. Kitabnya depan. Al-kitabu tahtal qalami gitu ya. Al-kitabu tahtal qalami. Ketika ini di depan al-kitabu. Cuman kalimat setelah tahta, ala, fauqa ini tetap menjadi kasroh. Ini contohnya kalimatnya bagaimana? Maka al-kitabu tahtal qalami. Al-kitabu tahtal qalami. Ya. Jadi yang menjadi penyebabnya adalah tahta ini. Sama ala, fi dan lainnya. Nanti kita contohkan dalam bahasa Arab ini ketika membaca surat-surat ataupun ayat-ayat pilihan nanti yang kita perhatikan ya. Ya. Baik. Baik. Meta ya. Baik. Sampai sini bisa dipahami Bu Mardia, Bu Ati, Bu Hapsari dan yang lainnya. Ya, Baik. insya Allah. Cuman emang mufradatnya apa masing-masing kata-katanya suka lupa lagi. Harus lihat lagi itu aja yang lupa. Baik, nggak apa. Kalau ini kan memang kosakata harian ya. Nanti mudah-mudahan nanti lebih fokus di kosakata. Mari Ibu, Masya Allah. Masya Allah. Alhamdulillah. Bu Meta ya. Ada yang menemani Bu Nung di sini. Iya, tadi kasihan dong sendirian. Masya Allah. Sekarang udah ada yang nemenin. Alhamdulillah. Baik, ada yang lain? Baik. Oh gitu. Orang yang di awal ya. Saya tahu mukanya tapi lupa namanya. Maaf ini. Siapa yang datang? Kepo. Ditanya sama Mardiah, Ibu Mardiah, siapa yang hadir? Ibu siapa, mohon maaf? Ibu Putih sama Ibu Tuti sama Ibu Dan. Masya Allah. Kalau yang pekan kemarin Bu Dani sama Bu Putih gimana? Unita yang kemarin ikut. Oh gitu. Tapi mudah-mudahan ya nanti ya memang sih kalau ketinggalan sekali memang
Repot. Satu metode teorinya ketinggalan. Tapi ada rekamannya nanti. Baik. Nanti kita praktekkan langsung ketika membaca Al-Quran ya dari teori yang kita pelajari ini. Nah, mohon izinnya yang baru hadir, Bu Putih sama Bu Dani, kita melanjutkan dulu aja ya. Baik. Memang nanti untuk teori memang simpel. Nanti kita akan banyak praktiknya ketika membaca Al-Quran. Sehingga nanti akan ketahuan, oh yang kita pelajari kemarin itu teorinya ini. Gitu ya. Dan ini teori ini sudah akan sering kita temukan. Namanya dalam bahasa Arab kita sebutkan namanya apa tadi? Dzarfu al-makan. Yaitu kondisi yang menyebutkan atau menunjukkan tempat. Baik. Selanjutnya, mohon izinnya kita masuk pada yang sedikit melebar, yaitu di pelajaran yang ke-6. Jadi mohon maaf, sempat yang kita katakan kemarin, ketika kita sudah paham untuk teori ini, kita tidak terlalu mendetail sampai membaca bukunya semua, tidak. Karena ini kan, anak rasa kalau harus mendetail ini kan nanti ya seperti di sekolahan dan lainnya, tidak perlu. Yang penting kita pahami secara permukaannya, secara singkatnya, tinggal menghafalkan yang di kotak ini, ya. Nanti ketika praktek lebih banyak dalam Al-Qur'annya supaya minimal kita paham, oh penggunaannya itu seperti ini. Ya. Makanya kita nggak terlalu mendetail harus PR tamrin ini, tamrin nggak usah, ya, karena tahu ibu sudah sibuk semuanya. Dan kalau harus dibebankan dengan kalau harus dibebankan dengan banyak soal-soal nanti malah memberatkan. Yang penting kita paham dari teorinya dulu. Baik. Kalau kita masuk pada pelajaran ke-19. Soalnya ini belajar 2 jam. Ya, halaman 19 di pelajaran yang ke-6. Ya. Karena kan ini tadi hanya mereview saja. Jadi yang tadi ataupun yang baru hadir nanti bisa lihat di pembelajaran sebelumnya. Kita sekarang masuk pada materi yang baru, yaitu pelajaran yang ke-6 di halaman 19. Baik. Kalau Bu Dani ada bukunya, Bu Dani? Begitu. Nanti bareng dulu sama Bu Dani ya. Baik. Nah, kita kasih judul untuk nomor halaman 19 ini, ya. Namanya adalah kepemilikan. Ya, kepemilikan ini akan banyak sekali kita temukan dalam Al-Quran nanti, banyak sekali. Ya. Dan sebenarnya bukan hanya kalau di sini kan cuman anti, angta, ana, hiya, huwa, hanya 5 saja. Padahal seharusnya ini kalau 14. ingin detail banget ada 14. Ya, ada 14, betul Bu Mardia. Tapi kita mulai dasar dulu yang sering kita pakai, ya, yaitu anti, angta. Anti berarti apa artinya? Anti berarti kamu perempuan. Kalau angta, kamu laki-laki. ana itu Saya. general ya, umum. Kemudian hiya itu dia perempuan atau she. Kalau huwa dia laki-laki. Nah, kemudian di masing-masing kota itu kan ada penggunaan kepemilikan. Nah, saya tulis saja sambil melihat di buku. Saya izin menghapus. Tadi masih ingat ya, bahasa Arabnya gunung, bahasa Arabnya gelas saja, Bu? Bahasa Arabnya gelas apa tadi? Kubun. Kubun. Ka'sun. Ka'sun, kubun. Air? Ma'un. Ma'un. Bu Mardia, Masya Allah ya. Baca buku. Gunung insya Allah masih hafal juga ya. Baik. Emang di review aja Ustadz, jadi ingat, jadi maklum umurnya di atas 50, ingatnya terbata-bata. Oh, siap. Iya. Baik. Izin untuk menerangkan di pelajaran ke-6, materi yang baru, ya.
Kita akan masuk pada kepemilikan. Kepemilikan. Tadi di halaman 19 tadi sudah ditulis. Kita kenalan dulu dengan anta. 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 Anta, maka disebutkan di buku tersebut, ya bisa dilihat bukunya, itu dengan kalimat lam dan kaf. La, kaf. Nah, lam dan kaf ini aslinya kan dari dua huruf ya, lam dan kaf. Lam itu sendiri artinya milik, ka itu adalah kata ganti dengan untuk kamu. Dengan kata lain, maka milikmu, laka, milikmu. Mungkin kalau di surat Al-Quran, di surat Al-Kafirun, lakum, di nukum. Nah, itu nanti ya. Berarti anta itu laka, saya tambahin nama karena ini yang sering kita temukan juga. Kalau antum, maka sering kita temukan namanya lakum. La itu milik, kum itu kalian, kamu, ya. La, ka, milikmu. Ini penggunanya. Dan ini kita temukan banyak dalam Al-Quran. Lakum Dinukum. Lakum dinukum, berarti milikmu atau bagimu atau bagi kalian. Nah, ini bisa dimengerti ya. Sekarang kalau muannasnya, anta lawannya Anti. anti. Anti berarti kamu perempuan. Nah, lam itu bagi atau milikmu. Kemudian kamu perempuan, laka menjadi laki. Artinya laki milikmu perempuan. Gitu ya. Baik. Gak usah banyak-banyak dulu. Kita contohkan saja. Ada. Oke. Kalau perempuan banyak, antun. Antunna, maka menjadi la kunna. Nah. Baik. Lakunna, kalau ini antum lakum, antunna lakunna. Tapi ini enggak jarang kita temukan dalam Al-Quran ya. Yang sering itu ya anta, anti, antum. Kalaunya antum. Karena untuk jamaknya. Sebagai contoh, ya Bu Mardiyah. Ya Bu Mardiyah. Anti talibatun. Berarti Bu Mardiyah adalah, atau bukan talibah ya. Sekarang anti ustadzatun. Bu Mardiyah adalah seorang guru. Ustadzah itu arti guru. Laki kitabun. Laki, you have. Kan? Bagimu atau milikmu, you have book. Laki kitabun. Laki kitabun. Laki berarti kamu punya. Bagimu atau milikmu kitabun. Baik. Contoh lainnya. Contohnya di sana ada Ahmad. Ya Ahmad, anta talibun. Laka kitabun alal maktabi. Nah, kita langsung sambungkan dengan tadi. Kamu punya buku di atas meja. Nah, bisa dimahami ya. Baik. Antum contohnya. Antum muslimuna. Kalian semua adalah orang-orang muslim. Lakum Qur'anun fil masjid. Kalian punya Quran di dalam masjid. Nah, ini penggunaannya. Antunna, kalian semua ibu-ibu contohnya muslimatun. Ya, berarti muslimat, berarti wanita-wanita muslimah. Lakunna, kalian semua. Lakunna punya apa? Kalian punya kitabun fil baiti contohnya, atau alal kitabi, atau alal maktabi. Jadi kalian semua punya buku di atas meja. Jadi kita sudah mulai menyambungkan dari perkata menjadi sebuah kalimat sempurna
menggunakan materi yang kita belajar hari ini ataupun yang kemarin. Nah, ini contoh. Kemudian yang penting kita pahami dulu, lam ini dalam bahasa lam saja itu adalah milik atau bagi. Contoh lainnya, kalau penggunaan Allah contohnya. Allah. Ini nanti saya hapus ngapa? Allah. Allah. Nah, berarti kalau saya ditambahin lam, jadi aslinya itu bisa la atau bisa li. Kalau ini kan menggunakan la, laki, laka, lakum, lakunna. Tapi ketika di sini menggunakan li. Artinya sama aja. Bukan Allah tapi lillah. Li ini lam ini adalah milik. Kemudian ini digunakan menjadi li. Li tambah Allah menjadi lillah, milik Allah. Menjadi lillah, milik Allah. Ya, lillah berarti milik Allah. Baik. Ini penggunaan lain dari kata lam, artinya kepemilikan. Baik. Lam plus Allah menjadi lillah. Berarti asalnya ini adalah dua huruf yang berbeda. Lam itu sendiri milik atau bagi. K itu adalah kata ganti ya. K berarti kamu laki-laki, ki kamu perempuan. Kata ganti. Baik. Kata ganti ya. Kalau K berarti kan bahasa Indonesianya mu gitu ya. Kalau ini milikmu tapi untuk laki-laki. Milikmu untuk perempuan. Milik kalian laki-laki, milik kalian untuk perempuan. Baik. Ustaz nanya dong, kalau kepemilikan ini nanti seperti harfu jar juga nggak ikut kasroh nggak? Karena kayak misal lillahi nggak pernah lillahu kan? Lillahi. Betul. Baik, betul. Tapi itu nanti ya, nanti beda panjang nanti lagi. ya? Oh iya, Nah, oke. baik. Kita pengenalan untuk kata ganti untuk apa? Ini dulu, anta, anti, ana dan lainnya dulu. Nanti baru kita bahas untuk masalah lamnya. Baik. Seperti nanti buku ini punya apa? Nah, pewantur ini punya apa? Berarti kan nanti untuk penggunaan secara umumnya dulu. Oh, nah, gitu. Iya. Baik. Kita lanjutkan dulu. Yang ada di situ kan ada berapa? Ada 5 tadi ya. Kita sekarang setelah anta, anti, antum, antuna, sekarang untuk dia. Untuk dia. Iya dan huwa. Nah, dia untuk laki-laki, saya bedakan ini untuk mudzakkar dan muannas ya. Ya. Baik, huwa. Huwa. Berarti huwa. Nah, ini teman banyak sekali. Lahu. Lahu ma fis samawati wa ma fil ardh. Miliknya atau baginya. Kalau untuk perempuannya Iya. Berarti mereka laha. Laha Ma kasabat wa 'alaiha maktasabat. Kita temukan laha itu baginya atau miliknya. Ini kalau untuk satu, dua, dia laki-laki, dia perempuan. Kalau untuk banyak bagaimana? Dua, hum. Lahum. Hum, berarti mereka. Berarti milik mereka. Lahum. Lahum. Kalau untuk perempuan, mereka perempuan. Laha. Hunna. Lahunna. Apa? Ya, nanti bisa kita hapus. Kalau kita hapus ini hunna, berarti mereka saja. Tapi kalau kita ngomongin kepemilikan, menggunakan lahunna, berarti milik mereka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Masya Allah. Pasti meta ya. Kelihatan, Masya Allah. Masya Allah. Saya akan menjadi ahli bahasa Arab, insya Allah. Masya Allah. Amin. Ya, Masya Allah. Baik.
Amin, 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 amin. Gak apa, gak apa. Jadi biarin nak nulisnya aja. Baik. Ini saya tulis dulu, baru ini saya terangkan ya, biar nanti gampang. Kemudian terakhir yang dia general, ana. Ana menjadi li. Ini general untuk laki-laki ataupun perempuan. Baik. Ini sambil melihat di sini nggak apa, ya, sambil saya terangkan. Nah, ini saya baca ulang lagi, Ibu yang di sini juga nanti biar baik yang di online ya ataupun yang offline masing-masing bisa melihat di papan tulis dulu. Jadi materi baru hari ini dan nanti kita akan praktikkan langsung dalam Al-Quran. Ini kalau kita sudah pahami kemarin, nanti tinggal kita menggabungkan dari yang materi baru. Kita kenalan dulu. Yang sebelah kanan, ini saya garis. Ya. Ini penggunaan untuk mudzakkar. Mudzakkar ya. Atau yang bikin baru hadir, apa itu mudzakkar? Yaitu penggunaan untuk laki-laki. Lalu sebelah kiri, ini adalah penggunaan untuk perempuan. Yang kita pelajari hari ini adalah mu'annas. Ya, ini mudzakkar, ini mu'annas. Yang kita pelajari hari ini kepemilikan, ya, kepemilikan. Kok nggak kedengeran sih suaranya? Suaranya kok hilang ya? Halo? Benar, suara hilang. Suaranya hilang, halo, halo? Suaranya hilang, Pak Ustadz. Ya. Siap. Mohon maaf ya. Saya ulangi lagi tadi. Iya. Sudah kedengaran ya? Kita dengar suara mulut ya. Iya. Saya ulangi lagi. Jadi kita kenalan dengan huruf-huruf hijaiyah yang mana dalam bahasa Arab huruf hijaiyah itu hampir dari 28 yang terbaca huruf hijaiyah itu masing-masing hampir semua ya memiliki arti. Yang pernah kita sebutkan dari alif ba ta a. A itu diartikan sebagai apakah. Ahada qalamun. Nah, ini perjalanan pertama itu. Ahada qalamun. Apakah ini pulpen? Begitu. Maka a itu artinya apakah. Dalam surat Al-Fil a lam taro. A lam taro. A apakah. Ya. Contoh lain ba. Bismillah. Ba diartikan dengan bismillah. Dengan. Ya, bi ya. Dengan bil kolami berarti dengan pulpen. Nah, kemudian bil ma'i dengan air. Ma. Masya Allah. Baik. Nah sekarang gimana? Ta itu kalau kita dengan kalimat tallahi artinya demi Allah. Jadi dalam bahasa Arab untuk sumpah itu bisa wallahi, tallahi, billahi, itu artinya sama, demi. Contohnya apa? Ya kalau ini khusus, kalau sumpah kan hanya untuk Allah saja. Kalau sumpah. Wallahi. Iya, betul. Kalau umumnya yang kita dengar wallahi. Tapi kalau penggunaan secara linguistiknya ada, boleh tallahi, kemudian billahi, gitu. Masya Allah, alhamdulillah, alhamdulillah. Masya Allah.
Berarti berkah ini. Berkah semuanya nih. Baik. Nah, amin, amin, amin. Kita lanjut lagi ke sini. Nah, kita kenalan dengan hurufnya. Kepemilikan lam saja ini artinya milik. Ya, bisa la ataupun bisa li artinya milik. Ya. Maka nanti kita kenalan dengan la atau li. Kalau di sini kita kenal la milik atau bagika, jadi laka milikmu. Nah, ya Ahmad, seperti di sini Ahmad. Laka qalamun. Kamu punya pulpen. Kamu punya pulpen. Ya Aisyah, lagi qalamun. Jadi kamu punya pulpen. Lagi qalamun. Itu panjang. Nah, jadi kalau ada la artinya tidak. Kalau la pendek untuk yang kita kenal saat ini artinya milik. Nanti ada la pendek juga artinya lain. Ya, bisa arti la yang lain nanti artinya sungguh. Nanti di Al-Qur'an akan kita temukan lam yang pendek yang artinya bukan hanya milik saja tapi sungguh, benar-benar untuk penekanan. Tapi kita kenalan dulu laka atau nanti bisa kenalan lika, li. Tapi jangan menggunakan li, seringnya kita laka, milikmu, laki, milikmu perempuan. Lakum, milik kalian. Antunna lakunna. Huwa lahu, ini kita temukan bayar lahu. Berarti miliknya, miliknya. Huwa Muhammadun, dia adalah Muhammad. Lahu, dia punya. Ya, dia atau miliknya lahu kitabun 'alal maktabi. Nah, kalau materi kemarin itu pasti paham. Contohnya, nah, yaudah saya pelan-pelan ya. Huwa Muhammadun. Nah, huwa ustadzun. Jadi dia guru. Lahu, dia punya atau miliknya kitabun, ya lahu kitabun 'alal qalami. Nah, berarti kan dia punya kitab di atas pulpen. Ala, tadi yang kita pelajari sebelumnya ala, fawqa, amama, wara. Yang mana? Huwa, kalau ini marbutah, kalau ini hak asli. Jadi kalau ini hak marbutah, ini hak asli. Karena kita belum masuk ke sana. Tapi kalau karena ini pertanyaan, apa bedanya hak marbutah dengan hak asli? Saya nggak apa. Ada juga tak taknis dengan tak marbutah. Diartikan aja hak, berarti kan huruf hak. Baik, ini mohon maaf ini ada selingan dulu karena ada pertanyaan. Apa bedanya hak marbutah dengan hak asli? Tak marbutah dengan tak asli. Kita artikan dulu saja marbutah, ini menggunakan bacaan. Marbutah. Marbutah dari kata robato. Dari kata robato. Roba ini aslinya. Ya, asalnya robato artinya rabutun, mengikat. Nah, berarti kalau ribat berarti mengikat. Berarti marbutah yang terikat. Ha. Nah, hati yang terikat itu berarti gimana? Oh gitu. Masya Allah. Hak aslinya kan seperti ini, hak asli. Ini hak asli. Ya, hak asli seperti ini. Cuman asli tulisannya kan seperti ini. Hak asalnya. Kemudian kita kenalan kok ada hak gambaran lain. Nah, haknya bulat gini kan, karena ini sudah terikat sehingga menjadi bulat. Kalau di belakang maka menjadi seperti ini ya, bulat gitu dia terikat.
Begitu juga dengan tak. Ini hak ini menjadi tak seperti ini, menjadi tak yang marbutoh. Tak marbutoh. Karena gambarnya, tulisannya seperti tali yang terikat. Maka disebut marbutoh. Gitu. Oh, itu huruf H. Nah, itu nanti huruf H nanti kita masuk pada praktek, yaitu praktek ketika kita masuk ini kan masih teori. Jadi nanti kalau kemarin kita sudah mencoba, setelah teori ini kita buka Al-Quran, kita praktik langsung cara membacanya sekaligus menerjemahkannya menggunakan metode teori. Gitu ya. Nanti perbedaan antara huruf H dan huruf H dan huruf H-nya nanti. Makanya tadi katanya mampu tuh ya, Masya Allah. Baik, kita oke, biar nggak kemana-mana, kita fokus di sini dulu. Baik. Saya kasih contoh tadi ya. Tadi sudah dari sini, saya ulangi lagi. Huwa Muhammadun. Huwa Muhammadun. Atau huwa Allah. Dia adalah Allah. Lahu ma bis sama. Ma itu apa? Apa? Fi samawat wal ard. Wa al ard. Nah, berarti sudah kita pahami itu tadi satu konsep. Nah, secara betul, secara penggunaannya gitu kan. Wallah, dia Allah. Lahu ma fis samawati wal ard. Langit dan bumi. Nah, ini adalah kaidah yang kita pelajari. Nah. Ya. Baik. Ini penggunaan huwa. Kalau dia berarti dia she has contohnya. Dia memiliki. Hiya Aisyah. Dia adalah Aisyah atau hiya mardiyah. Dia adalah ibu mardiyah. Baik, ada di sini beliau. Laha, berarti kalau karena ngomongin dia, beliau punya laha. Contohnya apa? Laha ma'un fil kubi. Enggak panjang, ini materi sebelumnya ini. Laha ma'un, air fil kubi, di dalam. Atau nah, tadi lam itu apa tadi? Milik, ha, punya, pengganti dia. Miliknya. Nah. Betul, she, hers. Baik. Hum, kita masuk ke bawahnya. Hum, mereka laki-laki. Ya. Mereka laki. Nah, contohnya, hum al-muslimun. Mereka adalah laki-laki muslim. Lahum, mereka memiliki. Lahum, apa contohnya? Lahum kitabun, contohnya. Kitabun alal kursi. Mereka punya alal kursi, betul. Ya, lahum kitabun alal kursi. Kalau bahasa Inggris kan ya general ya, you itu bisa laki perempuan ya. Nah, kalau antum kalian, bukan you satu ya, tapi kalau antum kalian. Kalian berarti kalau anta itu satu, kalau antum anti perempuan satu, antunna kalian betul. Kita sekarang hunna hampir sama hum dan hunna. Kalau hunna mereka perempuan,
perempuan. Ya. They tapi untuk perempuan. Nah, lahunna milik mereka perempuan. Ana berarti kita, saya, mohon maaf. Ana, aku, berarti li. Saya tambahin di sini satu lagi, mohon maaf. Saya geser aja biar. mereka perempuan. Ini tadi ana, artinya li. Kemudian untuk tambahannya nahnu. We are ya. Lana. Ini ditulis dulu aja. Nanti kita akan baru prakteknya. Ana berarti saya. Ana talibun. Saya adalah murid. Li kitabun wa qalamun wa saburatun wa kursiyun. Saya punya ini. Ana muallimun. Aku guru. Ana muallimun. Li qalamun fil kitab. I have a pen in inside the book. Baik. Ana muslimun. Li Qur'anun. Saya punya Quran. Li Quran. I have Quran. Nahnu. Kita semua karena banyak kan. We are nahnu muslimuna karena banyak. Nahnu ini general. Kami semua. Nah, nahnu. Ya. Lana kami punya. Lana kami punya. Gitu ya. Enggak bedakan. Karena kami bisa laki-laki perempuan. Lana we have. Kita punya atau kami punya. Baik, itu sebagaimana di halaman 19. Baik, I have. Iya. We have. Singular. You know, lana plural. Betul. Boleh sambil kita buka, kan ada beberapa tambahan ya. Kita buka halaman 19. Setelah ini kita akan masuk ke praktik Al-Qur'annya. Nahnu we are ya. Sudah dibuka halaman 19. Sudah. Kalau yang di kota itu kan hanya 5 ya. Anti, laki, anta, laka, ana, li, hiya, laha, wala. Ini saya tambahin antum, antunna, hum, hunna. Kemudian nahnu. Saya tambahin ini ya. 1, 2, 3, 4, 5. Baik. Yang nggak ada bukunya boleh gabung dulu ya. Baik. Saya baca yang ada di buku ya di halaman 15. Ana ustadzun. Ana ustadzun. Li kitabun. I have a book. Li kitabun. Saya punya buku. Hadzal kitabu. Buku ini hadzal kitabu li. Ini buku ini adalah milikku. Gitu ya. Anta tilmidun, kamu adalah siswa. Anta tilmidun. Laka, kamu punya. Bisa dimulai nggak? Laka tadi apa? Laka milikmu. Laka kurrosah. Kurrosah buku tuh. Buku tulis. Ini yang saya baca bisa lihat ya. Saya ulangi lagi. Anta tilmidun, kamu seorang murid. Laka berarti kamu punya kurrosah, kamu punya buku tuh tulis. Baik. Kemudian ada pertanyaan, hal hadhil mistorah, mistorah itu penggaris. Apakah penggaris ini? Kenapa pakai hadhi itu? Mengapa? Karena mu'annas. Betul. Apa tanda mu'annasnya, Bu Mardiyah? Mistoratun, ada tak marbutah. Ada tak marbutahnya, tak bulatnya. Nah,
Mistar, betul. Apa arti mistar itu? Penggaris. Betul. Penggaris. Nah, hal hadil mistoratu laka, apakah penggaris ini laka milikmu? Ini pertanyaan. Nah, baik. Kemudian anti Fatimah, kamu wahai Fatimah. Kamu laki perempuan wahai Fatimah, lagi mandilun, kamu punya mandil. Mandil itu bisa sapu tangan atau bisa punya tisu juga. Mandil. Ya, mandil. Laki mandilun. Hadzal qalamu, pulpen ini wal musallasu, dan juga apa musallas itu segitiga. Laki. Ya, pulpen ini dan segitiga ini milikmu. Jadi milikmu untuk perempuan laki. Milikmu laki-laki berarti laka. Laki berarti milik kamu perempuan, laka milik kamu laki-laki. Baik. Ini secara teori memang nggak selalu kita temukan dalam Al-Quran, tapi memang untuk menghafal mungkin pelan-pelan saja. Tapi minimal kita tahu. Minimal kita tahu. Poin pertama, nanti kita akan lebih mendetail karena ini untuk pembahasan ini nggak sekali pertemuan, nanti bisa akan ulangi lagi. Ka, ki, kum, kunna, hu, ini akan sering kita ulangi. Di Al-Quran banyak sekali. Sebagai contoh ini sebagai gambaran singkatnya. Tadi kita pelajari hadza al-kitab, buku ini li, milik. Kalau kalimat miliknya saya hapus, lamnya saya hapus bisa. Hadza kita bi, maka kita sering ketemu Allahumma firli warhamni, ya semua. Artinya ini milik aku. Allahumma firlana, ampunilah bagi kami semua. Warhamna, nah, lamnya hilang dia, ampuni kami. Nah, atau Allahumma Rabbana, nah saja, lamnya nggak perlu dipakai karena udah mengganti kami. Rabbana, Rabb kami. Jadi nanti kita akan kenalan lana sekaligus lamnya yang dihilangkan, na saja. Li milikku, atau lamnya yang dihilangkan menjadi ya saja. Betul. Laha miliknya atau hanya yang dihilangkan, lamnya yang dihilangkan ha, atau lahu lamnya hilang menjadi nya saja. Kita buhu berarti bukunya. Kolamu hu, pulpennya. Kalau kolamun lahu, pulpen miliknya. Kalau pulpennya, ini pulpennya loh. Ini kolamu hu. Baituhu berarti rumahnya. Nah, baituha nya perempuan. Baitukum rumah kali. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Laki-laki. Assalamualaikum. Assalamualaikunna. Salam bagi kalian perempuan. Assalamualaihi, alaihi nama baginya. Assalamualaiha baginya. Nah, kan sudah mulai paham ya. Assalamualaikum, alaihin nanti ada hun ada hin. Assalamualaihin baginya mereka perempuan. Ya, salam baginya. Jadi kita kenalan ini lam ini kepemilikan, tapi kalau lamnya yang dihilang, ini penggantinya hunna, hum. Salamu alayya. Salamu alayya. Ya berarti artinya aku. Baik. Ini materi yang kita sampaikan. Nanti kita pelan-pelan ya. Boleh. Kalau nggak ngerasain sendiri, nggak tahu rasanya. Di kita pun dengan haza kita bumi itu kan di depan tapi di belakang. Itu peletakan itu berdasarkan bagaimana? Halaman 19 saya baca ana ustadzun, aku adalah seorang guru. Li berarti artinya aku punya
Li, I have a book. Li kitabun. Saya punya buku. Sampai sini paham ya? Saya punya buku. Kemudian ada obrol lagi. Hadal kitab, buku ini li. Berarti buku ini punya aku. Jadi mau di depan di belakang secara arti sama aja. Li kitabun, aku punya buku. Buku ini punyaku. Hadal kitabu li. Sama aja. Ketika saya mengucapkan bahasa Indonesia, saya punya buku loh. Li kitab. Saya punya. Berarti dalam bahasa Arabnya saya punya li. Buku ini punyaku. Buku ini hadal kitab punyaku li. Jadi sama aja mau di depan dan belakang tergantung penggunaannya. Itu karena ini aja. Istilahnya apa ya? Bahasa percakapan sama bahasa tulisan. Oh enggak, sama aja. Seperti contohnya mana Bu Putih tadi ya? Bu Tuti atau Bu Putih? Bu Putih. Bu Putih punya buku. Bu Putih dia punya buku. Nah, kemudian bahasa Arabnya bagaimana? Putih, mohon maaf ya kalian putih atau Ummu Putih. Nah, karena dia, saya kan nyebutin Bu Putih punya buku. Bu Putih, Ummu Putih, laha kitabun. Bu Putih, laha kitabun. Berarti kan sama, li kitabun, laha kitabun. Buku ini punya Bu Putih. Hadal kitab, laha. Buku ini punya dia. Hadal kitabu, laha. Penekanan aja kalau itu ya. Iya, hanya penggunaannya mau di depan belakang kan tergantung kita. Enggak juga. Saya punya buku dengan buku ini punya saya, bedanya apa? Sama ya. Saya punya buku, berarti saya menyebutkan bahwa saya punya buku. Saya punya li bahasa Arabnya. Buku Alkitab. Li kitabun, saya punya buku. Kemudian saya mengatakan buku ini punyaku. Hadal kitab li. Mau di depan membelakang sebenarnya sama saja. Berarti ini punyaku. Hadal li. Hadal kitabu li. Betul. Baik. Kuncinya Bu, tadi kan kita pecah menjadi dua tadi kan. Yang penting bagaimana kita kenal kalimat lam itu artinya milik. Nah, nanti kita akan sering ketemu itu baik itu lam itu sendiri atau ha itu sendiri. Tadi kan assalamualaikum, assalamualaikum, alaika, alaiki, alaikum, alaikun, alaina, alayya. Nah, ini kan sering kita pakai. Baik, untuk halaman yang ini pelan-pelan ya, nggak apa ya, bisa dipahami ya. Nanti kita ulang-ulang. Nah, baik, sekarang kita biar nggak terlalu pusing dengan seperti ini, kita masuk pada Al-Quran. Ini mudah-mudahan nanti sudah tertulis ya, atau minimal ada recordnya, atau bisa di halaman. Saya izin ini menghapus. Nanti sesi terakhir ini ya Kak, cerita tentang tadi ya. Masya Allah. Wah, kemarin nggak hadir nih. Mana cerita Mas? Tapi nggak apa, nanti kita cerita sedikit lagi apa. Jangan masih penasaran ya. Baik, sambil lihat deh. Bu Meta dites Ustadz. Masya Allah, siap. Baik. Kalau mau urut dari yang kita artikan kemarin, berarti kita kemarin masih mengartikan dari Al-Fatihah. Cuman memang di Al-Fatihah itu nanti untuk teori ini mungkin nggak banyak ketemu, gitu. Atau mau nyari contoh dari Al-Quran, berarti ngacak. Paham nggak? Jadi metode ini tadi kan kepemilikan. Nah, kita sekarang mau masuk menerjemahkan Al-Quran. Kalau kita melanjutkan secara urut, berarti kita akan melanjutkan kemarin Al-Fatihah. Urut saja ya. Cuman kalau kita nyari yang sesuai materi tadi, berarti ngacak. Gimana? Baik, berarti kita urut saja melanjutkan yang kemarin ya. Kemarin sudah
ta'awudz. Ya, kemarin sudah ta'awudz dan sekarang kita masuk pada ayat pertama dari Al-Fatihah. Jadi memang kita fokuskan untuk menerjemahkan ataupun praktik di Al-Qur'annya dari surat ataupun bacaan yang sering kita hafal dulu saja sebelum masuk pada yang lebih berat-berat gitu. Baik. Kemarin ta'awudz sudah, kita masuk pada basmalah. Saya tulis dan insya Allah sudah hafal semua. Tinggal nanti kita mencoba bacaan. Baik. Mohon maaf yang kemarin nggak hadir ya. Kemarin ta'awudnya sudah. Jadi masing-masing kita memperbaiki bacaan ta'awud dan memang beberapa bacaan sudah hafal tentunya, tapi mungkin cara membacanya yang kadang sulit. Nah, sekarang kita masuk pada basmalah. Basmalah ataupun bismillah. Boleh minta izin Bu Dani untuk membaca? Nggak apa-apa. Kalau kami belajar ya, saya nggak apa-apa. Alhamdulillah. Lebih dari 100 ini, udah 210. Insya Allah. Silakan Bu Putih. Baik, ahsan. Silakan Bu Meta. Baik, ahsan. Gunung. Baik, ahsan. Ini yang online gimana? Online nggak kedengeran ya sekarang? Baik. Enggak apa ya, nanti menyimak dulu juga apa, biar nanti menyimak waktunya. Kita sebelum masuk pada bacaannya, kita menggunakan bahasa Arab dulu. Kita praktik bahasa Arab dulu dari yang kita pelajari. Jadi kalau kita pelajari materi kelima, maka kita temukan ini praktiknya ada. Aslinya tulisannya itu kan bismillah, tapi dengan bismillah. Aslinya bismillah. Aslinya bismillah atau ba bi plus ismi. Nama. Bi ismun. Apa ismun? Nama. Nama. Bi ismun. Nah, Dengan kita kenal tadi, yang kita pahami ada amama, wara, tahta, kemudian ada bi. Sekarang bi. Semua huruf-huruf yang ini menyebabkan kalimat setelahnya menjadi kasrah. Tadi sudah kita pahami tadi ya. Maka menjadi bukan bismun tapi bismi. Bi ismi. Artinya seperti itu. Bi ismi. Kemudian kalau tulisannya seperti ini kan secara bahasa memang seperti itu tulisannya. Bi ismillah, dengan nama Allah. Kemudian kita kenal sama menjadi alifnya dihilangin, bismi. Ya. Ya, bismi berarti dengan, ba itu artinya dengan. Kemudian ismun artinya nama Allah. Ya. Kaidahnya berarti kita kenal dengan kalimat ba ini menyebabkan ini kasrah ya. Bismillah. Ya, bismillah artinya apa? Dengan nama Allah. Allah yang bagaimana? Ar-Rahman Ar-Rahim. Rahman artinya apa? Maha Penyayang. Ar-Rahim. Maha Pengasih. Berarti sampai sini secara terjemah kita bisa. Nah, sekarang kita akan praktik cara membacanya tadi sudah kita baca. Nah, kita identifikasi kesalahan umumnya. Kesalahan umum dalam membaca bismillah pertama adalah masih sama yang kemarin, yaitu pengucapan harokat. Harokatnya apa ini?
Kasroh. Yang kemarin hadir, saya sebutin ya, kasrah itu artinya apa? Kasrah artinya apa? Nah, lupa. Kemarin nggak tahu, sekarang lupa ya. Ya, kita identifikasi dulu kesalahan umum dalam membaca basmalah. Pertama, harokat. Yang kita kenal harokat itu harokatnya apa? Ini apa ini? Kalau ini ada huruf di atas. Fatah. Oh, fatah. Oh, Fathah. Oh iya, Fathah. Nah, bukan fatah ya. Iya. Fathah. Fathah. Kalau ini yang di bawah? Kasrah. Kasrah. Fathah. Kalau ini? Domah. Bukan doma ya, tapi pomna. Salah. Baik. Ini harokatnya ada fathah. Fathah. Ini pakai hak. Fathah. Ini Fathah kita, Pak. kasrah. Ini Fathah. dhammah. Baik. Kita kenalan dulu dengan harokat karena ini kita baca ya, kita identifikasi kesalahannya. Apa itu fathah? Apa itu fathah? Kerungker. Apa itu ungker-ungker ya? Ya. Fathah itu artinya Fatihah. Apa Fatihah itu? Pembuka. Nah, berarti huruf yang berharokat fathah ini kan Allah, Ra, ini mimma. Jadi semua huruf yang berharokat fathah itu harus dibuka. Berarti kalau ada huruf yang berharokat fathah maka harus dibuka. Apa yang dibuka? Mulutnya. A. Sa. Menjadi Ma. A. 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 Mari ketika baca a'u, kalau nggak dibuka mulutnya menjadi Au. A bukan ya. A bukan karena dibuka mulutnya. Atau bahasa tebetnya ngap. Oh. Jadi betul. Berarti kalau kita membaca ta'awud, mari kita baca a'u, itu dibaca bukan a. Enggak boleh a'u. Boleh. Fathatun. Mangap. Oh. Maksudnya bisa gini, kan gini kan? Itu ribet. Oh, itu maksudnya. Kalau ini, nah. Itu tun namanya. Tun ya ini tun. Saya bingung tadi apa ini. Oh, soalnya caranya simpel ini. Cara nulisnya. Oh, udah gini. Jadi kan dibolak-balikin aja. Cara nulisnya. Baik. Jadi yang penting bisa dibaca sendiri ya. Baik. Kita kembali ke sini lagi. Sekarang ini kasrah. Kasrah itu dalam bahasa Arabnya adalah inkhifadus syafatain, tertariknya bibir bawah. Ya, berarti ketika kita baca ba kasrah, bibirnya harus ketarik, bibir bawah ketarik. Bis. Betul-betul huruf I. Betul-betul huruf I. Kadang apa? Kalau ada tadi yang baca Bismillahirrahmanirrahim. Jangan tapi I. Nah.
Indonesia bukan Indonesia. Nah, betul luar biasa. Bahasa Tebetnya, Indah jadi endah. nah, nyengir. Nyengir tuh mangap nyengir. Berarti Bahasa ketika Betawi. baca kasrah betul-betul i. Bismillah. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Bibirnya ketarik di bawah. Ya. Jangan sampai baca menjadi e. Bismillahirrahmanirrahim. Indonesia. Nah, betul. Indonesia. Baik, kemudian yang terakhir dhammah. Dhammah itu intimam musyafatain. Artinya menggabungkan dua bibir sehingga betul-betul huruf yang harokatnya dhammah betul-betul menjadi harokatnya u. Kemarin kita baca di dhammah a'udzu. Dua bibirnya apa ditemukan? A'udzu. Bahasa Tebetnya monyong. Artinya semua huruf yang harokatnya dhammah maka harus monyong. A'udzu. Berarti a mangap, i nyengir i, dhammah a'udzu. Baik, ini identifikasi kesalahan pertama adalah baca bismillah. Kurang gerakan bibirnya. Nah, jadi kalau mati, baik. Kalau mati nanti banyak. Contohnya, oke, mati ketemu sin ya. Bentar, sebelum masuk pada sin, kita bak dulu. Bak berarti udah jelas ya. Bak kasrah menjadi i, nyengir, b, bukan b. Bismillah. Nah, sekarang kalau mati, nah ini mohon maaf ya agak panjang. Kalau mati, ya ini sukun ya. Ini banyak cara. Mati, sukun. Iya, ini saya perbelah maksudnya. Nah, gini dah, sukun. Protes. Bukan pertanyaan apa? Tulisannya sukun. Ini sudah menjadi bahasa kita, sukun. Sukun sakinah. Sukun sakanah. Sukun sakinah. Apa artinya sakinah? Iya. Sukun sakinah artinya tenang. Artinya sudah tenang berarti sudah mati. Iya. Baik. Artinya huruf yang dia sukun berarti hurufnya kondisinya tenang. Kenal dulu ya berarti. Atau sakan itu tempat tinggal. Tempat tinggal karena orang punya tempat tinggal biasanya udah tenang. Nah, cara bacanya ada banyak, tergantung hurufnya dulu. Nah. Gimana ya? Baik. Sukun. Nah, tenang itu tergantung apa yang mati dulu. Kalau yang mati adalah huruf-huruf tertentu, betul. Baik, apa? Sebagai contoh, kita mulai dari Hamzah dulu. Hamzah mati. Ini. Contohnya ini Hamzah mati ya. Mati ya. Kalau saya tambahin dengan huruf ba contohnya. Bacanya ba. Betul tertahan. Ba tertahan. Berarti dia matinya tertahan. Ba. Berarti kalau mati ini tergantung apanya dulu yang mati. Saya katakan apanya dulu mati. Nah. Baik. Kemudian kalau sandi yang mati ain. Ba. Saya tambahin dengan ba. Ba. Gak boleh tertahan. Ba, gak boleh. Dia mengalir sedikit. Ba. Ba. Nah. Ngalir sedikit. Ba. Ba. Ba.
Sehingga nanti akan beda antara A dan Ain. Ba. Ba dengan ba. Ba. Ini ba. 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 Nah, makanya nggak boleh ketika baca nanti di ayat selanjutnya iya karena bukan iya karena wudhu, apalagi iya anak wudhu salah lagi. Nah, tapi iya karena ngalir sedikit. Kalau ayat iya karena beda lagi. Yang susah pakai ghain ya, Ustaz ya. Nah, Ba pakai ghain. ghain, Ain ghain. Nah, susah tuh ya sebetulnya. ghain beda lagi. Nah, Ghain beda lagi. Nah, istighfar. Nah, Masya Allah. Sekarang kita ngobrol sin. Kalau sin mati, nah. bisa atau Bas. bas ya sama ya. Nah ini Bas. ngalir nih. Bas. Bas. Kalau kasroh, Bas. bis. Bis. Nah, kan beda-beda kan? Ini hamzah ini bertahan. Ba. Ini mengalir. Ba. Kalau ini mengalir sekali. Ba. Bis. Sehingga ketika kita baca sinnya, bismillah, betul salah? Kurang ngalir. Kalau menggunakan cara yang pertama, bismillah salah. Atau bismillah kurang. Tapi Bismillah. Oh, yang benar mengalir. mengalir. Jadi ada beberapa ya. Ada juga yang matinya ditambahin lagi, dia mantul mati. Contohnya huruf qalqalah. Oh. Kalau saya tambahin Ba. ini Bau. mantul ya. Ba. Jadi ada 4 cara kalau ketika dalam kondisi sukun, matinya ada 4. Mantul, ba, bas. Bako. Ba. Ain. Sebenarnya gampang, cuma karena kita belum pas saja posisinya, memposisikan keluarnya huruf itu di mana. Nah. Enggak. Jadi apa? Yang di hidung itu cuma ada 2, nun dan mim saja. Ya. Selain itu enggak boleh ain itu keluar hidung. Ini kita masuk ke tahsin ya, enggak apa ya? Lari ke tahsin malam. Baik. Baik. Bako. Ba. Ba. Bash. Baik. Ini biar nggak terlalu jauh, nanti pelan-pelan aja. Karena ini tarik ke tahsin. Kita fokus ke sini dulu ya. Kita fokus ke sini. Minimal kita kenalan dulu. Kesalahan pertama adalah ketika mengucapkan harokat. Nah, tadi sudah kita identifikasi huruf kasrah itu harus nyengir. Bis. Dan sinnya mengalir dia. Sehingga jangan sampai baca bismillah. Salah. Bismillahirrahmanirrahim. Kesalahan pertama huruf ba, kedua adalah sin. Ini sudah ini kasroh sama. Nah, sekarang perbedaan antara ha dan ha. Ha dan ha. Baik. Habis makan jengkol ya? Baik, Masya Allah. Bahaya. Kan satu orang kan jadi keluar semua itu. Masya Allah. Baik. Iya, nggak apa-apa. Ini tanda aja. Baik, Masya Allah. Nah, ini memang sebuah challenge sebenarnya. Challenge untuk semua. Bahasa pengucapan bahasa Arab. Kalau bahasa obrolan kita nggak perlu ribet dengan ha dan ha. Cuman ketika membaca Al-Quran ini akan menjadi masalah karena beda makna. Gitu. Bahkan nanti bisa keliru makna, bisa saja artinya. Baik. Untuk ha dan ha itu sama satu paket dengan ana dari kaidah ini. Nah, ini saya hapus, saya bingung mau nulis kemana lagi. Saya hapus di sini, mangap minggir monyongnya saya hapus. Kalau boleh dipelajari, ya, coba bedakan antara ha dan ha, hamzah dengan a.
Kalau bisa membedakan ini, insya Allah yang lain akan lebih mudah. Nah, ketika baca basmalah, banyak yang keliru ini. Kalau ta'awud, kemarin sudah. Ta'awud itu keliru salah. Nah, di huruf di basmalah, ini keliru adalah ha dan ha. Nah, ha dan ha. Ketika membaca Ar-Rahman, dibaca Ar-Rahman. Ar-Rahim dibaca Ar-Rahim. Kan? Silatur rahim. Nah, padahal silatur rahim. Nah, bedanya mana? Posisinya. Kalau ha dan a itu di bawah. Ha, nggak ada penghalangnya. Ulang kita mengucapinnya. Ha. Nah, kalau dalam ilmu tahsin kita menggunakan ha, hi, hu, ba, a, i, u, a. Semuanya jelas, plong, nggak ada penghalang. Nah, ini tadi, tertahan tadi ya. Nah, cuman kalau ha dan a ini dinaikkan di tengah tenggorokan. Nah, kalau ini kan plong ya. A, ha, yang sebelah kanan ini, ya sebelah kanan ini. A, ha. Cuman ketika dua huruf ini tengah tenggorokan. Harus ditekan. Ini menjadi tekan. Ya. Meskipun nggak harus melengking ya, tapi saya sengaja ini biar kuncinya ditekan, kedua bersih. Kalau nggak ditekan menjadi turun ke bawah. Harus tekan. Kalau nggak bersih naik ke atas tadi, jadi nah, sehingga jadi kho. Iya, dia ke atas lagi. Sehingga ar-rahim, ada kotor, larinya ke titik ar-rahim. Jadi salah. Ar-Rahim. Baik. Coba Bu Mita. Baik. Hi. Ar-Rahim. Nah, dia termasuk yang ngalir ya. Nggak boleh Ar-Rahman. Salah. Nggak boleh tertahan sedikit. Tapi Ar-Rah ngalir. Ar-Rahman. Ar-Rahman. Hari kotor. Bukan Ar-Rah. Salah. Ya, tapi Ar-Rah. Kotor. Gimana? Ahmad. Ambil gelas. Oke, saya hapus lagi ya. Ini nggak apa-apa nih, kita masuk ke tahsin. Baik, ini bedakan. Ahlul bait. Susah. Baik. Ini tipis. Plong. Ini kotor. Kamu jangan dikeluarin. Jalan ya. Besar itu kayak dari perut ya, Ustaz ya? Kayak gitu ya. Bukan dari perut. Kalau udara memang kita keluarkan dari perut ya. Cuman ketika mau keluar itu nahannya kalau ada yang titik ini di bagian atas. Kalau yang di bawah. Bisa dari bawah tenggorokan atau dari dada. Ihdina.
Ihdina, hidayah. Ihdinas. Nah, yang jelasnya adalah huruf ha. Itu belum di itu gimana sih? Baik. Belum selesai. Baik. Nah, ini aja yang warna merah ini kalau benar, insya Allah bacaan basmalahnya aman. Saya baca ya. Bi, begitu kasroh. I, bi. Kemudian sinnya dialirkan. Bismillahi. Hi, besar ya. Hi. Hirwah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. 6 harokat. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, sehingga mulai nampak bacaannya mulai lebih baik lagi dari yang tadi. Daripada sebelum kita kenalan perbaikannya. Baik. Tadi apa artinya? Bi dengan ism nama Allah Ar-Rahman Ar-Rahim. Baik. Kita coba bacanya lagi. Silakan Bu Putih. Nah, sudah bagus. Gunung? Hanya Ar-Rahmanir-Rahim. Ra-nya bagaimana? Ra-nya, nah ini sama dengan ain, ngalir sedikit. Jadi nggak boleh terlalu tertahan. Ar-Rahmanir, salah. Ataupun terlalu mengalir. Ar-Rahmanir, terlalu salah. Tapi sedikit saja. Sekali ya. Bukan ya. Ar-Rahman Ar-Rahim. Ar-Rahman Ar-Rahim. R-nya sedikit saja. Atau ada juga yang salah baca, bacanya apa? Enggak pakai tasydid, padahal ada tasydid. Contoh yang salah, Bismillahirrahmanirrahim. Salah. Tasydidnya hilang. Ya. Jadi tetap ditahan. Hirrahmanirrahim. Ditahan. Boleh, silakan Bu Dani. Ulangi. Bis atau bis. Nah. Bukan bis, tapi langsung bis. Ya. Ya, alhamdulillah. Sudah baik. Silakan Bu Mita. Nirrahim. Ar-Rahim. Baik, baru haknya ya. Hak dan haknya tadi antara him dan him atau him. Nah, dia harus ditekan biar nggak lari ke ha dan harus bersih supaya tidak lari ke kha. Ya. Baik, ini dari segi cara membaca. Baik. Sekarang dari segi pemaknaan. Tadi kan segi terjemah sudah. Ini segi terjemah bahasa Arabnya sudah dapat. Bi itu dengan. Jadi kalau nanti ketemu dalam Al-Quran, ketemu dengan ba, berarti artinya adalah dengan ya. Ismun berarti nama. Ismu, nah, namanya laki-laki berarti ismu. Ka tadi ya, berarti kita sambungin tadi ya. Nama kamu ismu ka. Ismuka. Kalau kamu perempuan? Ismuki. Nah, sudah mulu ya. Kalau nama kalian? Ismukum. Kalian perempuan laki-laki. Kalau kalian perempuan? Ismuhunna. Nah, namanya laki-laki.
Ismuhu. Ismuhu, betul Ibu Mardia. Ismuhu, betul. Namanya ismuhu. Nah. Li ibnun. Saya punya anak laki-laki. Li ibnun, kan itu kan? Li ibnun. Ismuhu Ahmad. Langsung keluar haknya. Ahmad. Nah. Li bintun. Saya punya anak perempuan. Ha. Ismuha. Ismuha. Ya. Aisyah. Bukan Aisyah tapi Aisyah. Oke. Namaku apa? Ismi. Namaku Ismi. Ya, namaku Ismi Ahmad. Ismi Mita. Ismi Dani. Ya, kan? Baik. Ya. Ismuha. Ismuha Meta. Ismuha. Namanya Mita. Baik. Nama kami Ismu. Hun. Kami Nahnu. Nah, tadi kita sebutin dulu ya. Ismuna. Baik. Nahnu lana ismu. Nah. Tadi kan saya hapus tadi kan. Kalau lala itu ada milik. Nah. Baik. Kalau miliknya hilang berarti cuma kami saja. Nama kami berarti ismu. Nah. Bisa dipahami ya. Dan nahu laki tadi ya. Baik. Allah sudah jelas ya. Allah ini sudah cara bacanya ada dua. Ya, kalau dia kasrah menjadi tipis milah. Kalau seandainya dhammah sama fathah mullah. Allah. Tebal ya, Allah. Bukan Allah tadi ya. Allah. Kemudian ar-Rahman kuncinya ha tadi menjadi tipis dan ditekan tengah tenggorokan cara bacanya. Ar-Rahman. Ar-Rahman. Ya. Ar-Rahman. Kemudian hak yang kedua sama ya tipis, bukan ar-rahim tapi ar-rahim. Dari segi makna apa bedanya? Kenapa harus disebutkan ar-Rahman dan ar-Rahim? Apakah nama Allah kan ada banyak asmaul husna ya? Allahu Rahmanur Rahim Malikul Quddus Salamul Mu'minun Muhammadun sampai 99. Kenapa kok yang disebut ar-Rahman dan ar-Rahim? Masya Allah, betul. Sudah meliputi semua, oke. Terus apa bedanya ar-Rahman dan ar-Rahim? Masya Allah. Nanti kembali ya. tapi sudah mencoba bagus. Oh, tulisannya. Oh, maksudnya LLO atau LLA itu. Kalau tulisannya memang mungkin di KBBI lebih ya. Kalau bakunya mungkin ini cara bacanya. Gitu. Ya. Ya. Yang penting mengucapinya. Memang ada tulisan bahasa Arab, kadang nggak disebutkan bahasa Indonesianya kan gitu. Ini nggak apa-apa, ini kan hanya pendapat. Yang penting pengucapannya benar Allah. Gitu. Baik. Tadi sudah disebutkan secara makna ar-Rahman. Jadi mohon maaf tadi kebalik ya. Meliputi, jadi kasih sayang Allah itu meliputi semua makhluknya, baik itu manusia, hewan, kemudian selain itu juga orang yang beriman atau neraka. Sehingga
ketika Allah punya sifat Rahman, maka sampai hewan buas pun dia tidak akan makan anaknya kan gitu kan, karena punya sifat Rahman yang Allah berikan kepada hewan induk tadi kepada anaknya. Tapi Ar-Rahim atau kasih sayang Allah ini, penyayang ya, penyayang Allah ini hanya diberikan kepada apa? Orang-orang yang beriman saja. Baik. Ar-Rahman war-Rahim itu? Enggak. Kalau dan itu bisa dalam bahasa Arab bisa menyetarakan, artinya ini dan ini, atau juga maknanya berurutan. Ini dulu lebih afdal, baru yang kedua. Nah, kalau dari uang itu. Nah, kalau ini, itu bahasa Indonesia ya kan? Pengasih dan penyayang. Lagi penyayang, oke lah ya. Itu dari segi terjemahnya. Tapi secara bahasa, ya, wallahu alam ya, wallahu alam kenapa tidak pakai dan? Sedangkan mana dan itu bisa dimaknai itu setara atau bisa dimaknai lebih unggul penyebutan pertama. Tapi umumnya kalau dalam bahasa Arab ketika menggunakan kalimat wa, hada wa hada wa hada wa itu biasanya penyebutan pertama lebih afdal. Itu yang paling dominan. Ya. Qul in kuntum tuhibbunallah war rasul, Allah war rasul. Allah dulu, baru kedudukannya kedua adalah rasul. Artinya Allah itu penyebutannya lebih afdal daripada rasul. Itu makna lain dari kata wa. Nah, Allah alam ya, kenapa tidak pakai wa? Karena memang secara bahasa ini tidak bisa dilepaskan. Secara bahasa tidak bisa dilepaskan antara satu dan yang lainnya. Artinya Rahman ini tidak sempurna kalau seandainya dalam penyebutan tidak ada rahimnya. Sehingga secara pengaplikasiannya, ya saat ini jadi dua sifat yang menjadi satu kesatuan yang tidak bisa dilepas. Artinya kalau hanya Rahman saja kurang sempurna kalau tidak ada Rahim. Kalau hanya Rahman saja untuk semua makhluknya, terus apa membedakan dengan Rahim? Kan itu. Kalau Rahim saja, berarti nanti yang lainnya tidak mendapatkan kasih sayangnya kan gitu. Sehingga kalimat ini tidak perlu menggunakan kalimat wa. Wawu ini adalah wasl penyambung. Wawu wasl, wawu penyambung. Kurang lebih seperti itu wallahu alam ya kalau dari segi yang anak paham seperti itu. Gitu. Baik. Ini baru bismillah. Secara makna, secara arti, secara terjemah, dan secara baca. Sekarang secara pengaplikasian. Ini dibaca nggak? Ini. Oh iya, jam 12 ya? Iya, jam 1 nanti ada jadwal lagi. Tetap. Masya Allah. Kayaknya kurang ya? Iya, Masya Allah. Karena masih ada nih, habis mengukur ada, habis asar ada nanti. Baik, yang terakhir, secara pengaplikasian, ini kalimat yang mudah diucapkan, tapi sulit untuk dipraktikkan. Padahal, oke, kita ini dibaca ini wajib atau sunat? Berarti kalau ada yang ngaji ini nggak baca ini dosa itu. Nggak, seandainya saya mau minum nggak baca basmalah dosa nggak? Kan meragukan. Berarti tiap kali kita minum nggak baca basmalah dosa dong? Nah, enggak kan? Nah, berarti nggak wajib. Oke, dalam pengaplikasian setiap hari memang nggak wajib, itu sunnah. Cuman karena memang kita nyebutin sunnah itu karena sunnah sehingga kita meremehkan ini tuh. Sunnah itu yang kita sebutkan apa Bu Dani, apa itu sunnah? Nah, sehingga sunnah ditinggalkan nggak apa-apa. Betul ya kan kita? Nah, ya betul. Ini yang kita sering kita ulang-ulang karena kita mungkin diajari, bahkan kita mengajari anak kita sunnah itu tinggalkan nggak apa-apa. Sunnah ditinggalkan nggak apa-apa. Bismillah itu baca sunnah, berarti ditinggalkan sehingga nggak termotivasi kan gitu kan? Nggak termotivasi. Cuma kita ubah itu maknanya. Sunnah adalah ibadah yang Allah janjikan dan jaminkan. Janji dan terjamin. Pahalanya besar, pahalanya gede, ditinggalkan rugi. Bismillah.
Nah, kan? Masya Allah. Sehingga kalau seandainya kita baca bismillah ini berapa? Kalau kita identifikasi berapa huruf ini? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Ada yang mengatakan 20, ada yang mengatakan 21 karena perbedaan di kalimat Allah di sini. Anggap kita ngambil paling banyak 21 kali 10 berarti 210. Kami saya katakan tadi bukan 100% tapi 210 ya gitu ya. Nah, berarti kalau kita baca Bismillahirrahmanirrahim, berarti Allah sudah nyiptain 210. Baik kan? Rugi hilang 210. Nah, betul. Betul. Nah. Masya Allah. Betul. Itu betul. Sunnah dari segi fikih memang seperti itu. Cuman kita memahami sunnah dari makna lainnya gitu. Supaya kita dari segi ibadahnya, maka kita termotivasi supaya tiap saat besok. Bahkan lebih dari itu, kalau kita sinkronkan, kita minum, kita nggak baca basmalah, itu hakikatnya. Jadi kita tuh kanan kiri itu, bahkan diri kita itu ada jin, dan jin itu bukan hanya korin saya, Bu. Jin dalam diri kita itu terlalu banyak. Jin yang mungkin yang tertarik dalam diri kita, itu semuanya ikut makan. Tergantung yang makan itu jin yang kafir atau jin yang muslim. Ya, semakin kita nggak baca bismillah, berarti banyak jin-jin kafir yang setan itu yang dia kenyang ikut makan. Semakin dia kenyang, semakin dia sehat, semakin mudah menggoda kita. Nah, sehingga kalau kita malas ya karena kita tergoda. Ini karena yang menggodain kita lebih kuat karena ikut makan, ikut tidur, ikut semuanya. Jenis semua. Nah, begitu juga sebaliknya kalau kita baca bismillah itu ada jin yang ikut makan dengan kita, minum dengan kita, tidur dengan kita, tapi jin yang baik yang memotivasi kita, ayo sholat, ayo kita ngaji dan lainnya. Nah. Gimana? Nggak ada jin. Ya, jadi tergantung jin mana dulu. Jin yang dia korin, kalau korin itu hampir semua, bahkan Nabi sendiri mengatakan ada jin korin. Tapi boleh Allah menundukkan jin korin tidak bisa menggoda beliau itu. Kalau kita, jadi saya kemarin ini kemana-mana ya dari kita sambil minum ya, sambil minum. Oh kita tutup deh, kita tutup dulu jam 12 ya. Kita tutup dulu. Nanti mungkin ada pertanyaan lagi disimpan dulu. Ada mungkin ada izin live makan tengkleng udah ada kemana-mana nih. Masya Allah. Udah nggak ada pertanyaan ya. Oke, karena mungkin waktunya sudah jam 12, saya juga jam 1 masih ada jadwal lagi. Mungkin nanti ada pertanyaan bisa di WhatsApp ataupun teman-teman yang akan datang. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari hari ini bermanfaat bagi kita semuanya. Amin. Jangan lupa materinya tadi ya, jangan terlupakan. Nanti kita akan ulang-ulang karena materi itu akan tidak lupa kalau sering kita praktikkan, insya Allah. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.